Hai semuanya, waktunya BBM. Di Belajar bareng Mirai Aset episode kali ini spesial untuk sahabat Mirai Aset yang ingin mulai berinvestasi reksadana. Seperti kita tahu, reksadana itu macam-macam bentuknya yang bisa disesuaikan dengan profil resiko dan juga time horizon untuk berinvestasi. Tapi kali ini kita akan membahas reksadana terproteksi. Langsung saja kita ngobrol dengan Bapak Ivan Yudani. Halo Pak Ivan. Halo Mbak Lia, apa kabar? Baik nih. Nah, boleh dong kita bahas nih apa sih sebenarnya reksadana terproteksi ini? Reksadana terproteksi nih Mbak, atau dikenal dengan RDT atau CPF. Reksadana terproteksi atau CPF itu dikenal Capital Protected Fund. Itu memberikan imbal hasil yang cukup menarik setiap 3 bulan sekali yang dibayarkan oleh manajer investasi ke rekening RDN nasabah. Investasi awalnya itu kita protek sampai hingga jatuh tempo Mbak. Oke, jadi kalau yang aku tangkap di sini, per 3 bulan sekali ada imbal hasil yang masuk ke rekening dana nasabah nih ya Pak ya? Betul. Dan yang diproteksi itu adalah sesuai dengan modal awal yang disetor oleh nasabah. Betul Mbak. Kelebihan lainnya apa lagi nih Pak? Kelebihannya ada return-nya fix sampai jatuh tempo, dan selain itu bunganya yang kita tawarkan lebih tinggi daripada bunga deposito bank Mbak. Wah, keren ya Pak. Di era suku bunga rendah ini bisa jadi alternatif investasi yang sangat menarik ya. Betul sekali Mbak, untuk reksadana terproteksi ini ibaratnya kita membeli bonds Mbak. Bondsnya itu kalau Mbak beli untuk corporate bonds itu biasanya 1 miliar minimum. Jika menggunakan reksadana terproteksi ini Mbak bisa membeli dengan minimum 5 juta rupiah. Tergantung dengan proses atau penawaran pada saat itu juga Mbak. Ada 5 juta, 10 juta, atau berapapun juga Mbak. Jadi kurang lebih kita sebagai nasabah retail bisa membeli corporate bonds dengan harga yang lebih murah ya Pak ya? Betul Mbak. Tidak harus dengan harga miliaran rupiah itu. Betul Mbak. Oke. Kira-kira kalau kita ngomongin obligasi, biasanya ada peringkat rating nih Pak. Bagaimana dengan reksadana terproteksi ini? Ya ada Mbak, rating obligasinya Mbak. Nah, untuk meningkat rating obligasi itu Mbak, sesuai dengan peraturan OJK, kita harus melakukan sesuai dengan investment grade, yang dimana harus dikeluarkan dari lembaga pemeringkat efek itu Mbak. Oke, jadi ada satu lembaga independen yang ditunjuk untuk memberikan peringkat untuk obligasi tersebut ya Pak ya? Betul Mbak. Kenapa harus ada kayak seperti itu Mbak? Nah, supaya nasabah kita tuh confidence dalam melakukan pembelian reksadana terproteksi itu Mbak. Nah, berdasarkan discussion kita tadi, ini kan bentuknya agak mirip ya Pak dengan deposito. Kalau sewaktu-waktu saya butuh dana untuk ditarik, ini bisa nggak ya si reksadana terproteksi ini? Untuk reksadana terproteksi ini memang beda dengan reksadana open end. Open end itu kan bisa kapan saja Mbak lakukan penjualan itu reksadana. Tetapi reksadana terproteksi harus sesuai dengan jadwal yang ditentukan oleh manajer investasi. Biasanya exit window atau pencairan reksadana itu 15 bulan atau 1 tahun 3 bulan Mbak untuk pencairan reksadana terproteksi itu Mbak. Jadi memang baru bisa ditransaksikan kembali setelah kurang lebih 15 bulan ya Pak ya? Betul Mbak Lia. Yang perlu diperhatikan sahabat Mirai Aset, perbedaan reksadana terproteksi dengan deposito berjangka adalah reksadana terproteksi ini underlying-nya obligasi corporate, yang dimana obligasi corporate itu harus dipegang sampai jatuh tempo. Jika tidak jatuh tempo, nasabah melakukan exit window di pertengahan jalan atau 1 tahun 3 bulan, kita sebagai agen penjual tidak menjamin nasabah itu mendapatkan nilai pokok atau nilai investasinya kembali 100% lagi Mbak. Jadi ada perbedaan nih sahabat Mirai Aset antara reksadana terproteksi dan deposito berjangka. Di reksadana terproteksi pasti menggunakan bonds atau corporate bonds itu. Nah, jika nasabah menahan atau hold sampai jatuh tempo, investasi itu akan kembali lagi 100%. Jika sahabat Mirai Aset menjual reksadana terproteksi itu di exit window, maka kami tidak menjamin reksadana terproteksi investasinya kembali lagi seperti semula karena mengikuti harga bonds pada saat itu Mbak. Jadi modalnya itu belum tentu balik 100% ya Pak, Betul. Akan mengikuti pergerakan harga bonds di hari penjualan tersebut. Betul sekali. Tapi apa yang terjadi kalau nasabah tetap hold nih sampai akhir periode tersebut? Jika nasabah menghold reksadana terproteksi itu sampai jatuh tempo, maka sahabat Mirai Aset akan mendapatkan nilai investasi kembali 100% plus kupon yang akan diberikan oleh manajer investasi itu Mbak. Yang kita dapat 3 bulan sekali ya Pak ya? Betul sekali sahabat Mirai Aset.
Nah, untuk sahabat Mirai Aset nih Pak, yang mau melakukan transaksi reksadana terproteksi di Mirai Aset, gimana sih caranya? Nah, jika nasabah ingin mengikuti exit window, nasabah harus menunggu 1 tahun, 3 bulan, atau 15 bulan itu Mbak, setelah produk itu launching. Oke, jadi tunggu dulu nih ya. Betul. Nah, setelah menunggu, ada aba-aba apa nih Pak? Nah, setelah nunggu selama 1 tahun 3 bulan, akan muncul tombol redemption di produk reksadana terproteksi itu. Yang akan muncul di menu website Max Fund ini ya? Betul sekali. Oke, setelah tombol ini muncul, apa sih Pak yang harus dilakukan oleh sahabat Mirai Aset? Tombol itu akan muncul 1 minggu. Dan biasanya reksadana terproteksi ini tergantung dari manajer investasi, menentukan kuota juga. Nah, kuotanya ini penting Mbak, untuk menjaga reksadana terproteksi ini tetap stabil dan tidak di bawah underperformance AUM yang ditentukan oleh OJK. Oke, berapa persen sih Pak kuotanya? Nah, kuotanya tergantung dari manajer investasi. Biasanya ada 2%, 3%, atau 5% yang ditentukan oleh manajer investasi dan tergantung produknya itu yang sedang ditawarkan. Berapa lama nih Pak proses transaksi tersebut bisa dilakukan? Nah, prosesnya itu biasanya 14 hari kerja Mbak Alia. Untuk sahabat Mirai Aset, jika ingin menjual reksadana terproteksi itu memakan waktu 14 hari kerja. Karena apa? Karena manajer investasi membutuhkan waktu menjual kembali bonds tersebut. Apakah ada jatuh tempo dari reksadana terproteksi tersebut? Iya ada Mbak. Biasanya tenor dalam jatuh tempo itu minimum 1 tahun dan maksimum 5 tahun. Tergantung dari produk yang sedang ditawarkan di Max Fund. Gimana sih Pak caranya membeli reksadana terproteksi ini di Mirai Aset? Nah, untuk membelinya kita harus buka website di max.miraiaset.co.id dan pastikan kalian sudah menjadi nasabah Max Fund. Baik, kita buka produk. Kita klik reksadana terproteksi. Nah, inilah list daftar reksadana terproteksi. Nasabah harus melihat statusnya, produk mana yang sedang ditawarkan dengan status open. Oke, kita contoh reksadana yang sedang open saat ini. Inilah informasi produk. Pastikan kalian sudah mengchecklist di pojok kiri bawah syarat dan kondisi dan prospektus itu. Nah, setelah itu kalian bisa melanjutkan ke tombol pembelian yang ada di pojok kanan bawah. Inilah proses pembelian reksadana. Karena minimum pembelian pertama adalah 10 juta, nasabah atau sahabat Mirai Aset harus mengisi minimum pembelian 10 juta. Oke, saya masukkan terlebih dahulu ya. Nah, setelah terisi dengan benar, sahabat Mirai Aset bisa melanjutkan ke konfirmasi yang ada di pojok kanan bawah. Selanjutnya, sahabat Mirai Aset klik tombol OK dan kita ke proses checkout. Ini adalah proses terakhir dalam pembelian reksadana terproteksi. Dan kalian jangan lupa untuk mengklik tombol confirm yang ada di pojok kanan bawah. Terima kasih Pak Ivan atas informasi reksadana terproteksinya. Sama-sama. Ternyata reksadana terproteksi ini bisa membantu sahabat Mirai Aset untuk mendiversifikasi portofolio kalian. Dan dicek apakah investasi ini cocok dan bisa menghasilkan cuan yang optimal. Sampai jumpa di Belajar Bareng Mirai Aset selanjutnya. Happy cuan!